Shalom saudara-saudaraku dan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bisa bertemu melalui media sosial ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman. Saya ingin sharing tentang kehidupan. Mungkin ini baru untuk pertama kalinya saya mencoba untuk membagikan sedikit pengalaman hidup yang saya jalani, terutama dalam kehidupan saya berkeluarga, berumah tangga saat ini. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan dikaruniakan seorang penolong, yaitu istri saya yang sangat luar biasa. Namanya Liliana Dewi. Dia istri yang sangat menopang hidup saya, sangat menopang pelayanan saya, sangat menopang pekerjaan saya juga. Dan saya bersyukur oleh anugerah yang Tuhan berikan buat hidup saya. Dalam perjalanan pernikahan kami, kemudian Tuhan memberikan anugerah buah hati buat kami berdua. Maka lahirlah putri sulung kami, Brenda. Nama lengkapnya Brenda Kristi Natali, pada tanggal 6 Desember 2005. Kemudian Tuhan berikan anugerah yang kedua, yaitu putri kami yang kedua, Cynthia. Nama lengkapnya Cynthia Kristi Octavia. Dia lahir pada 12 Oktober tahun 2007. Jadi lengkap sudah kebahagiaan kami. Namun, saudara-saudara, apa yang selama ini mungkin menjadi sukacita bagi kebanyakan rumah tangga keluarga, dengan lahirnya buah hati atau putra-putri dalam keluarga, kita bersyukur, kita bersukacita. Tetapi bagi kami pada awalnya tidak demikian. Mengapa saya katakan tidak demikian? Karena ternyata putri sulung kami yang bernama Brenda itu adalah anak spesial, anak istimewa yang Tuhan percayakan atau Tuhan titipkan kepada kami. Dengan kata lain, Brenda terlahir sebagai seorang anak yang berkebutuhan khusus, Down syndrome. Dan tentu pada awalnya ketika kami melihat dan menerima kenyataan ini, cukup berat tentunya buat saya sebagai ayah dan juga istri saya Lili sebagai ibu dari Brenda. Pada awalnya kami berdua juga berkata kepada Tuhan, kenapa Engkau memberikan Brenda kepada kami, Tuhan? Kenapa kami tidak dikaruniai seorang anak, apakah putri atau putra yang terlahir dalam keadaan normal seperti yang dialami oleh kebanyakan pasangan suami istri. Karena bagi kami untuk mengasuh, memelihara, merawat seorang anak yang berkebutuhan khusus bukan hal yang mudah tentunya. Pada awalnya kami sangat, ya seperti kebanyakan orang, sedih. Tetapi luar biasa, waktu berjalan dan akhirnya kami bisa mengerti dan memahami maksud Tuhan memberikan Brenda kepada kami. Ternyata Tuhan itu sungguh baik, saudara. Tuhan itu sangat baik. Justru dengan adanya atau kehadiran Brenda bagi kami, di tengah-tengah kami bisa belajar bagaimana bersabar, bagaimana kami mengasihi, bagaimana kami dengan segenap hati merawat, memelihara, dan membesarkan Brenda. Dan kini Brenda berusia hampir 15 tahun. Nanti Desember tanggal 6 tahun 2020 ini dia berusia 15 tahun. Dan sekarang bagi kami Brenda menjadi kesukaan yang luar biasa. Dia anak yang tidak pernah sedih. Dia anak yang tidak pernah murung. Di mana-mana dia selalu menunjukkan sukacita, menunjukkan kegembiraan dengan ketawa yang ceria, dengan senyum yang selalu manis.
Saudara-saudara dan teman-teman mungkin yang selama ini bisa mengikuti kehidupan kami lewat Facebook, lihat foto-foto yang kami upload, teman-teman saudara bisa melihat bagaimana Brenda selalu tampak happy, tampak ceria. Dan itu sungguh menjadi sukacita buat kami, buat saya dan istri saya. Jadi boleh saya katakan kami tidak menyesal sama sekali dititipi, dianugerahi putri yang bernama Brenda. Brenda menjadi kesayangan kami. Demikian juga Cynthia sebagai adik sangat mengasihi kakaknya, sangat mengasihi, menyayangi cecenya. Dan Cynthia jugalah yang selalu membantu cecenya, membantu mamahnya juga di dalam merawat, mengasuh Brenda. Ini luar biasa. Kami tidak memakai tenaga perawat, tenaga orang luar untuk membantu. Kami sudah berkomitmen sejak awal bahwa Brenda akan kami asuh, kami besarkan sendiri. Tentunya dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena kami percaya bahwa Brenda bukan milik kami, tapi Brenda adalah titipan yang Tuhan percayakan untuk kami besarkan dan kami asuh. Dan sekarang kami bersyukur Brenda sudah bisa berjalan kemana-mana, dia selalu enjoy. Ya, kalau teman-teman lihat di Facebook, lihat foto-foto yang kami upload, tampak Brenda bersuka cita, berbahagia ketika dia ada di tempat-tempat alam yang terbuka. Dan itulah tempat kesukaannya, saudara. Jadi, kalau teman-teman mungkin berpikir, kenapa kami ini kok setiap waktu ada waktu libur pasti pergi ke suatu tempat. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah demi Brenda. Karena sesehari, terus terang saya katakan, saya ceritakan, Brenda itu hanya ada di dalam kamarnya. Dia tidak suka keluar rumah, jalan-jalan. Tidak suka. Di dalam ruangan rumah pun dia hanya sesaat saja. Lalu dia hanya masuk di kamar. Tetapi dia paling suka kalau sudah ada di tempat yang terbuka. Di alam yang bebas. Apakah di tepi pantai, apakah di tempat pegunungan, di hutan pinus. Di tempat-tempat yang seperti itu dia sangat enjoy. Dan itulah menjadi kesukacitaan buat saya, terkhususnya sebagai ayah. Jadi, saudara-saudara, teman-teman, Bapak Ibu, sekiranya ada di antara Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang juga dikaruniai putra atau putri yang seperti Brenda, saya mau dorong, jangan kita berkecil hati. Terima dengan sukacita, terima dengan syukuri. Dan kasih anak seperti ini dengan kasih sayang yang total. Dan sebagai orang tua jangan kita merasa malu, jangan kita merasa minder. Bawa saja kemanapun kita pergi. Brenda kemanapun kami pergi selalu ikut. Jadi kalau kami kemanapun, apakah pelayanan, apakah ke gereja, apakah ke tempat, kami selalu berempat. Dan itu menjadi sukacita buat saya. Kiranya kesaksian dan berbagi pengalaman hidup ini ya bisa memberkati teman-teman saudara-saudara yang menyaksikan apa yang saya bagikan. Jadi sekali lagi, jangan kita berkecil hati, jangan kita tawar hati, sedih, ya ngelokro istilah bahasa Jawanya, minder, stres, jangan. Kita diberi kemampuan khusus oleh Bapa Surgawi. Kita diberi kekuatan ilahi untuk bisa merawat, mengasuh, membesarkan anak yang spesial seperti itu. Saya akhirnya bisa berpikir, ternyata Bapa Surgawi tahu bahwa kami, yaitu saya dan istri, mampu untuk merawat, membesarkan seorang anak yang berkebutuhan khusus, seorang anak yang spesial. Mungkin dunia tidak melirik, dunia mungkin menolak, tapi kita, khususnya kami yang dipercaya, kami bisa menerima dengan penuh sukacita. Bahkan pada awal-awal Brenda masih usia sekitar 1-2 tahun, ada seorang teman, ya teman seiman, anak Tuhan juga, yang berkata kepada kami, supaya Pak Haryono pelayanan tidak terhambat,
Mungkin lebih baik Brenda coba dititipkan di tempat kayak seperti panti asuhan. Di Jogja ini ada tempat untuk merawat anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Misalnya di Pakem, di panti asuhan Pakem. Itu salah satu tempat yang kami tahu, yang saya ketahui untuk merawat anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Tetapi kami berdua sudah berkomitmen tidak. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kami akan rawat. Saya tidak berpikir bahwa Brenda akan menghambat pelayanan saya. Tidak. Justru saya berpikir bahwa inilah pelayanan yang Tuhan berikan buat saya terutama. Dan juga istri saya. Bagaimana melayani Brenda. Menemani dia. Mengasuh dia. Membesarkan dia. Dan itu pelayanan yang utama buat saya. Jadi saya bersuka cita sekali dengan kehadiran Brenda sampai saat ini. Dan sampai kapanpun Tuhan mempercayakan, kami akan terus dampingi, kami akan terus rawat, kami akan terus kasihi, sayangi Brenda dengan maksimal. Saya tidak membedakan antara Brenda dan Cynthia, semuanya, dua-duanya penuh menerima kasih sayang saya sebagai ayahnya, papanya, dan juga mamanya. Jadi, saudara-saudara, teman-teman semua, Bapak Ibu, sekali lagi, sekiranya ada yang diberi anugerah karunia buah hati yang spesial seperti itu, sekali lagi, jangan sedih, jangan minder, jangan takut, jangan peduli apa kata orang, apalagi jangan ditolak. Itu anugerah yang luar biasa. Bagi banyak orang mungkin kalau menerima kenyataan seperti ini, berkata, aduh salibnya berat sekali ya. Tapi saya mau katakan, jujur, Brenda buat saya khususnya, bukan merupakan atau bukan menjadi salib buat saya. Tapi Brenda merupakan anugerah, kasih karunia yang luar biasa, yang Tuhan percayakan buat saya, dan juga buat istri saya Lili. Saudara-saudara, kiranya kesaksian ini bisa memberikan dorongan semangat untuk kita atau saudara-saudara sebagai orang tua, kasih sayangi anakmu dengan sepenuh hati. Ya, jangan sampai kita kehilangan sedetik pun untuk membesarkan anak kita, untuk memperhatikan anak kita, untuk mengasihi anak kita. Apalagi kalau saudara-saudara diberi semuanya anak-anak yang baik, anak-anak yang normal, bersyukurlah, terima semuanya sebagai anugerah Tuhan. Mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya, kok bisa Pak Haryono dan Bu Lili bisa menjalani hidup yang seperti ini dan menerima kenyataan dengan begitu lapang dada? Saya jujur katakan, bukan karena kuat kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semua itu hanya oleh karena pertolongan, hanya oleh anugerah, hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau ditanya, kok bisa kuat? Saya hanya berpegang pada firman Tuhan saja. Saya berpegang pada janji Tuhan dan firman Tuhan. Dan satu ayat yang sangat menghibur, yang sangat menguatkan saya sampai saat ini adalah tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Di mana di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah yang menjadi kekuatan, itulah yang menjadi sumber pertolongan buat saya. Saya tidak pernah lari kepada siapapun, kepada manusia, kepada orang, tapi saya datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan Dialah yang memberikan kekuatan untuk saya dan istri cakap, mampu, sanggup menanggung semua ini dengan hati yang penuh sukacita. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ya, ketika kita dicobai, Dia setia dan Dia juga akan memberikan jalan keluar yang pasti buat setiap pergumulan hidup yang kita alami. Kiranya kesaksian atau sharing yang singkat dan sederhana ini bisa menguatkan teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu,
dimanapun engkau berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, terus maju, tetap semangat. Haleluya.